Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin mursyidina sallallahu alaihi fi hadha zaman sayyidina Muhammad rasulul mas'ud. Subhanallah alladzi fadala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bi sunusil ma'arifi bisurusil ma'arifi irfaniyat wa habahu biha ilaihi mahabbatan fihi yatalayyara biha siwahu wa wallahu bi'alaihi bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati pangsahabah. Asyhadu an la ilaha illallah syadidul quwa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Rasul Masrur al-Qatar al-Samadan Ma'adilatul Qaddasul Surat Menafala bi'ulul Masri Barakati Fiddarain khususan al-Khadirin Rabbi yasir wa la ta'asir al-Fatihah bil khair al-Fatihah Adalah muhtaram wal mukarram guru agung pengusaha yang sangat kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati fatwa-fatwanya. Al-mukarramin ayuri pengagungan zakirin wa zakirat ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikatul ikhwanan, khusus pemangku pemangkin keluarga besar almarhum Bapak Budi Setiawan, seluruh keluarga besar, ibu, putra, putri, mantu, cucu, adik, kakak, semuanya. Semoga segala pengorbanannya menjadi wasilah mendapatkan kejujuran rahmaniyah Allah, mendapatkan anugerah diberi panjang umur dengan sehat yang sempurna, diberi kehidupan yang bahagia, sejahtera, kaya raya, segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, apapun yang diurus dipegang semoga menghasilkan uang yang halal, yang mudah, yang berkah untuk bekal ibadah dan dakwah. Semoga diberikan kekuatan oleh Guru Agung Pangsahabah istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah. Ya dengan yang Bapak Ibu hadirin ikhwan akhwat yang saya hormati, ini sedikit suaranya goncangnya bagus ya. Yang belakang terdengar jelas. Masih kene parlek gitu. Soalnya sisa waktu aktivitas apalagi malam minggu, wah pengennya mah ya ini kita mah healingnya ke mana? Niatkan berobat. Kata Pangarsa yang pernah sama-sama kita dapatkan berdasarkan taujihan irsyadat Pangarsa, niat kata hadir ke Manakiban untuk berobat. Pertama kita sudah tambah. Satu, berobat penyakit dohir. Dua, penyakit batin. Tiga, rumah tangga. Empat, ekonomi. Lima, ragu kepada guru. Jadi kalau ada keraguan-keraguan guru, sering-sering Manakiban.
yakin menjadi ahli yakin. Sebagaimana manqobah yang dibaca barusan kita dengar oleh Bapak Ustaz Bayu itu menjelaskan tentang guru ahli yakin dan murid juga yakin kepada guru. Makanya ketika ada satu permasalahan problematika dijabarkan dengan hilangnya putranya tenggelam. Ini menggambarkan bahwa putra itu, anak itu sesuatu yang kita cintai. Ketika kehilangan berarti mendapat satu masalah yang berat. Maka seorang murid yakin kepada gurunya, tidak kemana-mana, datang kepada guru, memohon petunjuk dan doa. Sampai 3 kali, bolak-balik 3 kali, lalu dijabah. Artinya segala sesuatu perlu proses. Tidak bisa, walaupun bisa, tetapi tidak mendidik. Bisa bangsa Abah langsung mendoakan kesehatan kayak besok bisa, tapi pada akhirnya nanti jatuh kepada kesombongan. Artinya kita dididik berproses, semuanya sedang berproses. Tidak ada sesuatu di dunia itu yang langsung. Kita bertafakur saja kepada satu pohon yang kita tanam. Di situ banyak sekali pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil. Contoh begini, dalam satu media tanam, Pak Yogi Saktian Jogja. Kalau saya ngomong Sunda, atas. Nanti lihat aja teksnya. Ini Bapak Ibu ada sedikit ngaji dengan metodologi nazam, tapi uji kecerdasan. Cara ditafakuri ini sangat luar biasa. Ini alat makrifat kepada Allah. Kita menanam 2 pohon yang berbeda dalam satu media tanam. Siki gedang dipelak cabai oge. Jawab. Siki gedang dipelak cabai oge. Gedang jadi cabai oge. Gedang buah cabai oge. Gedang berup cabai oge. Gedang amis cabai oge. Cabai oge? Ada, kan udah amis. Ini uji konsentrasi. Gedang dipelak cabai oge. Gedang jadi cabai oge. Jadi gedang buahan cabai oge. Gedang berup cabai oge. Gedang amis cabai. Kenapa bisa beda? Kan jawabannya kodarullah gitu. Ini menunjukkan bahwa setiap orang, walaupun sadapur seturunan, walaupun saguru, satu bagian tanah, sama-sama berbuah, sama-sama merah warna, tapi rasanya beda. Artinya apa? Semua orang sudah ditentukan jenis rizkinya, sudah ditentukan bagian rizkinya. No iya mah amis, no iya mah ada. Dua-duanya berasa. Ya, terkadang begitu. Lancerna boga mobil adina mah antet. Ada tidak? Amis tidak ada. Ya sekarang makanya dalam hal urusan rezeki kita tidak boleh membanding-bandingkan, karena setiap perjalanan manusia sudah ada ketetapannya. Sebagaimana 50 tambah 50 menjadi 100, 10 kali 2 tambah 20 tambah 20 berapa? 10 kali 2 20 tambah 20 tambah 20 nah 30 tambah 30 tambah 5
tambah 5 100. ada jaga cuma bingung. Jadi Bapak Ibu yang mulia, goalnya 100 semuanya, tetapi ada perjalanan yang mudah, 50 tahun, artinya mudah perjalanannya sampai kepada yang masih cita-citakan. Tapi ada orang yang mesti nyampe sini liku-liku dulu perjalanannya, sana sini sana, tapi akhirnya endingnya ke situ juga. Dalam hal meraih kebahagiaan, maka kebahagiaan didoakan oleh guru kita Bang Sangga Sepuh. Semoga mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Yang pertama, maka seorang filsafat Yunani kuno yang bernama Aristoteles membagi 4 tingkat kebahagiaan manusia. Sedikit agak belok dulu ke apa yang mau filsafat. Sahatnya filsafat Yunani kuno teh Bang Aris ya di situ. Aristoteles seorang filsafat yang Yunani. Beliau membagi 4 tingkat kebahagiaan manusia. Satu yang disebut dengan pleasure. Pleasure itu adalah kesenangan. Satu kebahagiaan manusia yang didapatkan dengan memiliki satu kebendaan, dan dari benda itulah muncul kebahagiaan, kesenangan. Seperti contohnya punya duit di dompet banyak, pakai pakaian bagus, mobil bagus, kendaraan motor bagus. Itu semuanya adalah kebahagiaan yang level pertama, dan semua manusia pasti di situ awalnya. Semua manusia di situ. Ada geningan yang mengatakan bahwa uang itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Benar, kalau uangnya sedikit. Benar tak? Suka ada tuh. Wah, uang enggak menjamin kebahagiaan. Benar, kalau uangnya sedikit. Ahli filsafat saja mengatakan kebahagiaan level pertama itu adalah visual pleasure atau kesenangan yang lahir dari kebendaan. Tadi satunya banyak duit, pakaian bagus, apalagi istri banyak. Akhirnya loba duit nate gitu. Ibu protes. Untuk teman-teman. Kebenaran. Kena duda. Lebih jahat gitu. Jadi kebahagiaan level pertama adalah kebahagiaan yang datang atau didapat dari kepemilikan suatu benda. Namanya pleasure atau kesenangan. Kebahagiaan level pertama. Kemudian naik, ya, kebahagiaan yang lahir dari pencapaian sesuatu atau achievement. Maksudnya bu, achievement bukan impeachment. Kalau impeachment sanksi, kalau achievement capaian. Contoh, Pak Yogi karirnya naik, sekarang jabatan. Bang Andi sebentar lagi dipromosikan, naik. Ada lagi, Mas Agus. Ini mah Agus Ajau Cilacapi, Agus manajer. Saya sekarang mesti menjaharkan Mas Agus tempatnya. Kalau sekarang lagi viral, ada Agus Guntur, Agus Nolai, Agus Cisarua, Agus Darulin, Agus Artisarua, Agus Cigugur tuh bener. Jadi banyak kan. Maka saya sekarang Mas Agus Ajau Cilacapi. Jadi Mas Agus asli Jawa dari Cilacap. Itu tidak salah. Seperti Imam Bukhari. Namanya bukan Imam Bukhari. Bukhari itu tempat.
Bukhara. Balik lagi, nanti terlalu lama nanti. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah ketika karirnya naik, jabatan dipromosi. Pak Made sebentar lagi, doakan nih di Made sebentar lagi akan berlayar, bahkan menjadi bukan hanya manajer area tapi manajer secara keseluruhan. Biar uangnya banyak, menakutkan dewasa, sehat, selamat walaupun berada di Antartika. Ini pesiar Pak Made. Ini pesiar. Kita menggunakan laut, Eropa, laut kemana? Bahkan lancar, apa yang disediakan oleh zaman. Ya. Jadi kebahagiaan yang timbul dari pencapaian, namanya achievement. Namanya apa? Achievement. Naik jabatan, dipromosikan, hasil teater, sukses itu namanya achievement. Bahagia. Yang ketiga adalah kebahagiaan karena ia sudah memiliki andil di dalam urusan keakhiratan atau kerja sosial, namanya contribution. Jadi contributionnya andil. Seseorang yang bahagianya dari tingkatan level contribution, dia akan bahagia ketika dia sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Jadi hidupnya tidak memikirkan pribadi, tetapi ia sudah mulai berpikir untuk orang lain. Dia tidak akan merasa tenang ketika orang lain ada yang tidak makan, maka dia beri nih untuk sekedar makan 2 hari 3 hari. Setelah dia memberikan itu, dia ada bahagia. Allah, terima kasih, saya bahagia. Itu namanya contribution. Kebahagiaan karena sudah berperan, sudah ikut andil di dalam melaksanakan amal soleh atau kerja sosial. Itu namanya kebahagiaan di level contribution. Yang keempat, kebahagiaan di level tertinggi yang oleh Aristoteles dikatakan adalah ultimate goal. Ultimate good, bukan God Tuhan, good. Ultimate good. Kayak mobil itu Mitsubishi gini, expander ultimate. Jadi ultimate good itu adalah kebahagiaan level yang tertinggi, artinya baik, terbaik di antara yang baik. Apa itu? Seseorang yang sudah mendedikasikan hidupnya, dia lebih memprioritaskan urusan keakhiratan. Hidupnya hanya berpikir bagaimana aku bisa melakukan ibadah yang baik kepada Allah, dan punya keyakinan bahwa urusan kehidupan sudah ada Allah yang mengatur. Kita hanya sekedar menjalankan tugas-tugas saja, sebagaimana wayang, bagaimana dah. Jadi ada orang yang level bahagia di situ, dan itu adalah bahagia terbaik ketika sedang mendedikasikan hidupnya untuk urusan keakhiratan. Jadi bahasa Agama tidak terganggu dengan apa dan siapa. Ibadahnya terus dipokoknya, menikmati kebahagiaan itu dengan Tuhan. Kalau bahasa agama, bahagia dengan zikir saja. Nah itu tidak mudah, Pak. Bu, halo. Kata Pangsaabah, kita sedang belajar semuanya. Kita sedang berjuang bahagia kita dengan zikir saja. Ini ternyata levelnya di level keempat, ultimate good. Kalau Aristoteles mengatakan begitu, dan saya baru paham
tentang bahasa bangsa Abah, pengertian bangsa Abah seperti begini. Kualitas zikir kita ada pada kuantitasnya. Saya ulangi, kualitas zikir kita ada pada kuantitasnya. Artinya kualitas zikir kita ada pada jumlah. Ketika jumlahnya banyak, otomatis ingatnya juga banyak. Karena kalbu itu punya kaki ternyata. Jadi kakinya bukan kaki ini. Kan berlari itu adalah diumpamakan seperti kaki. Kata bangsanya begini. Idza zakal qalbu firaran ila madhkurihi. Ketika hati ingat kepada apapun, farra maka berlari, berlari sekencang-kencangnya. Kemana? Ila madhkurihi, kepada yang diingatnya. Kata Pak lagi saya mendapatkan, kalau zikir jaharnya banyak, yang di dalamnya kuat. Kalau zikir jaharnya sedikit, yang dalamnya loyo. Nah, bahasa loyo, saya pikir dulu loyo itu hanya menunjuk kepada hati yang banyak lupa. Ternyata bukan. Kata para sahabat, tahu sih loyo? Gitu. Apa itu loyo? Kalau untung, kalau rugi, ceprok, ngamuk-ngamuk itu loyo. Ternyata baru tahu. Saya pikir loyo itu hanya sekedar hatinya banyak lupa, gitu, lupa teh, los gitu. Ternyata kata bersahabat, kalau dikir jaharnya banyak, dikir hatinya pasti kuat. Kalau dikir jahar sedikit, yang dalamnya loyo. Apa itu loyo? Kalau untung, kasih lebih sedikit, bandung, ngamuk-ngamuk, loyo. Tadi kata bangsa, Masya Allah. Baik, kita baca ya. Itu kebahagiaan ya Bu ya. Menurut Aristoteles, kebahagiaan itu ada 1, 2, tuh sama ya sudah kebahagiaan. Edarnya di bahasa Inggris nanti kok kayak orang selamat. 1 pleasure, kesenangan. 2 achievement, pencapaian. 3 contribution, atau kita berperan, andil, ada andil. 4 ultimate good, terbaik dari apa? Ketika mendedikasikan hidupnya kehidupan keakhiratan, itu sebenarnya sudah capai ke ultimate good, bahagia dengan pikirannya, tidak cirinya tidak terganggu dengan apa dan siapa. Artinya segala sesuatu kehidupan datang menimpa tadi. Nah, kita semuanya sedang berproses. Sudah gitu saja, nggak usah tunjuk-tunjuk. Itu nggak usah. Orang usah sibuk-sibuk tunjuk-tunjuk orang, capek hidup begitu. Gimana? Orang capek tak? Orang bahaya. Lah. Mas Agus, kepriwe. Celana kepriwe kan? Kepriwe Cirebon, Tegal, Pemalang, Brebes, kepriwe iya. Celana kepriwe. Ayo dah. Kepripun apa tuh? Sambil mawon. Baik. Atas banget baik. Terus nggak? Priuk. Sunda apa? Kepri apa? Priuk. Nah, itu bahasa apa? Nih perhatikan Bapak Ibu, penting. Wa min a'dam al-bab al-farad. Baru gitu. Bosan.
Baterainya sudah ini. Wa min a'dhamil babil farad wasi'atin wa aqrabi turuqi nafi'a dzikrallahi ta'ala. Dan sebahagian pintu yang paling besar, pintu agung besar, untuk dapat keluar dari berbagai macam kesempitan masalah. Wa aqrabi turuqi, dan jalan terdekat menuju Allah dan paling bermanfaat, yaitu dzikir kepada Allah. Bahwa siqalatul qulub wa miftal babil nafahat, itu adalah siqalul qulub, pembersih hati. Wa miftal babil nafahat, dan dzikir itu adalah pembuka pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Betul. Wabihi tasbih. Sudah. Bahkan dzikir itu juga adalah tadi alat yang paling dekat untuk takarrub kepada Allah. Alat yang paling mudah diamal tapi paling utama di hadapan yaitu la ilaha illallah. Saya berpikir itu Pak, kenapa la ilaha illallah itu yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ketika Ali mengatakan, ya Rasulullah, dulani aqrabu turuqi ilallah, tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat menuju Allah. Dan yang paling utama dan paling mudah diamalkan, Nabi mengajarkan la ilaha illallah. Saya sempat berpikir itu Pak, Bang Adi, saya sempat berpikir kok jalan terdekat. Ternyata masuk akal, karena yang dipanggil, yang terus diucapkan, yang terus kita berteriak adalah nama Allah yang pertama, la ilaha illallah. Yang pertama, yang paling dekat disebutnya nama Allah yang pertama, la ilaha illallah wa ismul awal, Allah wa ismul sani, huwa ismul salih. La ilaha illallah huwa ismul awal litazkiyat nafsu amarah. Allah wa al-ismul tsani litazkiyat nafsul lawamah. Bahasa begitu. La ilaha illallah itu nama Allah yang pertama. Allah nama Allah yang kedua. Nama Allah yang ketiga. La ilaha illallah nama Allah yang pertama untuk mendidik nafsu amarah. Allah nama Allah yang kedua untuk mendidik nafsu lawamah. Karena dua nafsu ini yang besar sekali, potensinya kuat sekali, menjerumuskan ke arah yang tidak baik. Inna nafsa la'amaratu bisu. Selalu menjurus ke arah yang buruk, kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat Allah. Apa itu nafsu yang sudah mendapat rahmat Allah? Tingkatan berikutnya di atas mutmainah. Karena mutmainah itu adalah netral. Kalau boleh saya membuat kurva garis diagram, kiri itu negatif. Mungkin yang paling jauh, yang paling sebelah ujung atau minus 3, bukan mesti minus 2 amarah, minus 1 lawamah, tengah-tengah netral mutmainah. Karena kata para sahabat, ini masih tidak berbicara dengan pendapat ulama yang lain. Kata para sahabat, mutmainah itu belum baik, masih netral. Kenapa belum baik? Karena masih dipanggil-panggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masih dipanggil. Makanya pasti netral. Naik plus 1. Setelah mutmainah, mardiyah. Sudah ridho.
naik lagi roh dia, bukan hanya sudah itu tapi diridhoi. Radiyah, mardiyah, baliknya mutmainah, radiyah, mardiyah yang sudah ridho. Apa itu ridho? Sururil qalbi bimurin qada, bahagianya hati walaupun ketetapan itu tidak sesuai atau pahit, ketetapan itu namanya ridho. Ibadah itu seluruhnya nggak enak kok. Kan enaknya malam minggu banyak duit main. Ini mesti duduk dari jam 5 akan datang ke sini sampai jam sekarang masih duduk, dengerin, pikir. Wah, selonjoran itu kulit seputar. Selonjor ke sana, selonjor ke sini. Gak apa-apa, pegelnya ibadah ini. Ya, karena duit terus bergelir ya. Maaf, ada yang ngoncosin pakai jarum, ini bukan supaya ketawa, bukan. Syekh Ismail Bursawi Al-Haq dalam kitab Tafsirul Bayan, Pak. Iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri, membawa senjata dengan kekhususan masing-masing. Dari depan, apa senjatanya? Ada hadirkan dalam hatinya, bisikan dalam hatinya, ya, agar menunda-nunda urusan akhirat. Tidak juga tergoda. Misalnya kita bisa melawan, menunda keakhiratan, bisa melawan. Hadirkan lagi, terus dibisikkan sampai pada akhirnya hadirkan bisikan dalam hati, tidak nafsi. Idhar nafsi itu pengakuan diri. Oh, contoh begini. Aduh, masa ini hebat, mana rajin. Selalu begini, oh sahur, lapar depan, oh biasa. Gitu kan? Itu sudah ada, sudah pasti setan tapi sudah menggoda itu. Kalau setan tidak sanggup menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, paling tidak ada hadirkan pengakuan dirinya bahwa itu adalah kehebatanku. Ujub namanya. Padahal semuanya adalah hada min fadil Rabbi wabi rahmati. Semuanya ada min fadil Rabbi dari keutamaan Allah, wabi rahmati dan karena kasih sayang. Kita bisa mikir karena ahli Allah ya teh, baik bisa ulang. Kita bisa datang ke orang iman karena ahli Allah, kasih Allah. Bukan hebat-hebatan kita, bukan. Makanya ketika kita diberikan rasa senang dikit, berdoa ya Allah istiqomahkan. Karena mohon maaf, banyak cerita karena pengakuan kehebatannya dicabut oleh Allah. Seperti ulama-ulama yang seperti siapa contohnya dalam Mangkoma, Sesar Senani, merasa santrinya sudah banyak, sudah alim, sudah jadi ulama, santrinya banyak, hanya dia ujub, tidak mau diinjak pundak oleh Syekh Qadir. Dia mengatakan, aku juga mahaba kalau Syekh Qadir, tapi kalau untuk diinjak pundak nanti dulu. Orang saya juga santrinya banyak. Oh sudah alfiyah di sudah otak, alfiyah di talar, bisa jabul jawab mewah, biasa. Misalnya Nausrat mantek pelajaran itu biasa makan sehari-hari itu mah. Ngapain mesti berguru lagi kepada guru musik misalnya? Tidak mau, padahal diinjak itu bukan dihinakan. Bahasa Kanjeng Rasul ketika sebelum mereka mengatakan, ya Abdul Qadir, sebagaimana kedua kakiku menginjak
pundakmu, maka kedua kakimu akan menginjak seluruh wali Allah. Semua wali di alam ruh mendengar ucapan Rasul itu, maka seluruhnya mengatakan qabiltu ya Rasulullah. Hanya satu sesekali mengatakan, nanti dulu, aku juga cinta, aku juga tahu saya berkodir, aku mahabbah kepada beliau, tapi nanti dulu kalau untuk menginjak disangka dihinakan, padahal diinjak pundak itu untuk sama-sama menerima tugas dari Rasulullah SAW. Maksudnya sih asal Rasulullah. Karena kesombongannya, sakitnya sudah banyak, ilmunya sudah tinggi, diuji oleh Allah. Apa? Hatinya dilupakan, dipalingkan kepada cinta kepada Allah. Balik 180 derajat, cinta mati kepada perempuan Nasrani yang cantik, sampai dia rela disuruh mengembalakan babi. Kan sakit cintanya, kata cewek itu, ini sibuk lagi jaga kopi, mana? Jadi pernah jaga kopi itu peliharaannya, anak babinya banyak. Kata cewek itu, itu bisa keingat, itu tolong dong itu anak-anak. Satu lagi saya Ahmad, Nasir Fariduddin, saya yang memperjuangkan datang kepada Syekh Abdul Qadir muridnya, karena bahasa Jawanya ketulah itu kualat ucapan mengatakan, aku juga cinta, aku juga tahu Syekh Abdul Qadir, tapi nanti dulu hijau luar saja banyak. Ketulah kualat. Siapa yang memperjuangkan muridnya Syekh Fariduddin, memintakan ampunan kepada Syekh Abdul Qadir, bela-belain sampai punten manggul ember sepiteng agar bisa dekat dengan Syekh Abdul Qadir, minta pekerjaan. Aku minta kerja ya Syekh. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada kerja untuk kamu, pokoknya apa saja aku siap. Enggak. Ya Syekh, tolong dong saya. Ya sudah kalau begitu, tapi pekerjaannya hina. Ngambilin sepiteng, mindahin gagal sepiteng karena satunya bersih bangun pakai ember. Pas hujan, Syekh Fariduddin seorang syekh, maaf, manggul ember isi sepiteng, kehujanan, muncul ke sini ke wajahnya. Syekh Abu Bakar melihat payahnya, melihat itu siapa? Dilihatin hujan-hujanan, dipanggil, sini. Ditanya, siapa kamu? Saya Fariduddin. Saya itu muridnya Ceson Ani, dan sekarang beliau sedang mendapatkan petaka musibah. Dia bla 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 ceritakan. Aku punya keyakinan pasti ini karena durhaka kepadamu. Saya benar menunduk. Fariduddin, Ceson Ani menunduk. Oh iya, karena ketika Ceson Ani mengatakan aku juga mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, ucapan Ceson Ani, aku juga mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, tapi kalau untuk injak pundak nanti dulu. Lalu Syekh Abdul berkata, kedua kakiku menginjak seluruh wali Allah kecuali penggembala babi. Ucapan Syekh Abdul Qadir itu teh, kecuali penggembala babi, kecuali tukang namun bagong. Ceson Ani kualat namun bagong, gembala bagong, babi kemana? Di pepanggul anaknya. Makanya hati-hati, kita nggak boleh sompral mulut itu sombong. Utang-utang kita sudah banyak, sudah pengikutnya. Oh nanti dulu kalau sama Abu Aus misalnya, kualat nanti. Hati-hati. Ya. Siapa kamu? Fariduddin. Mengapa kamu sini? Saya punya keyakinan
pasti guru saya durhaka darimu, mohon dimaafkan. Kata setelah saya Qadir, karena kamu aku maafkan dia. Saya senang teh seperti orang bangun tidur. Lagi bangun anak kucing ini gitu aja. Anak aku ngomong kaget. Sampai rela baju kebesaran jubah keulamaannya ditukar dengan baju gembala babi. Sakit dilupak, digelapkan hatinya karena ucapan tadi, kesombongannya. Setelah sadar, orang tegak bertobat, berinya kembali, akhirnya sadar. Jadi Sesan Anit dimintakan ampunan kepada saya berbeda oleh murid. Saya Faridudin itu dari kesombongan. Ya, makanya pelajarannya adalah setinggi apapun kedudukan kita, jangan pernah merendahkan orang lain. Seburuk apapun orang di hadapan kita, jangan pernah menghina orang itu, karena kita tidak tahu derajat seseorang di hadapan Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, katamallahu awliya fi bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Hati-hati, menghina wali mah 3 konsekuensinya. Kata seseorang, 1, dihancurkan urusan dunianya. 2, dihancurkan urusan keakhiratannya. 3, matinya tidak akan membawa iman. Jadi keluar yakhruju min dunia, keluar dari mesin meninggal dari iman, tidak membawa iman. Nah, untuk kita tidak boleh, ya, hati-hati. Nah itu. Jadi ternyata hati itu ketika ingat lari sekencang-kencang kepada yang diingatnya. Idza dzakara qalbu farafiraran ila manqulihi. Nah sedikit lagi. Panjang ya. Cukuplah kan ya. Ini dibaca ini dibaca atau dibaca saja ya, tabaruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini dulu, tabaruk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala taman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusrik fi ibadi rabbih ahada. Barang siapa orang yang berkehendak melakukan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amal soleh dan jangan ada syirik di dalam ibadah apapun. Nah kata sahabat di sini, Inna liqa Allah Ta'ala la yakunu illa bil amal soleh. Perjumpaan dengan Allah tidak akan terjadi illa kecuali dengan bil amal soleh, kecuali dengan amal soleh. Wal amal soleh samratul iman. Amal soleh itu adalah buah dari iman. Wal iman fi qalbi, dan iman itu adanya dalam hati. Ayat amalul qalbi, yaitu maksudnya adalah amalan yang sudah menetap dalam hati. Wal amal soleh amal jawari. Amal soleh itu adalah amalan badan. Wal jawarihu la yuslihu illa bisalhil qalbi, dan amalan badan itu tidak akan baik kecuali dengan baiknya qalbu. Lianna qalba aslun wal baqiyatu tadu. Qalbu itu adalah yang pokok dan anggota lainnya adalah yang mengikutinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibni adam mudghah idza salatu sadu kullu fa idza fasad sadu kullu. Ala wahiyal al-qalb. Di dalam tubuh anak Adam itu adalah ada segumpal darah, segumpal daging. Jika baik daging itu, maka baik seluruh anggota badan. Jika buruk, maka buruk seluruhnya. Apa itu? Ketahuilah, itu adalah qalb. Maka bohong, orang mengatakan, dan saya mah hanya di lisan, hatinya mah enggak baik, hatinya mah saya cuma lisan, bohong.
Lisan itu gambaran. Kalau lisannya kotor, ininya juga gitu gampang. Sebagaimana teko diisi air kopi, tidak mungkin teko isi air kopi keluar air susu. Tidak mungkin. Apa yang keluar dari teko itu, itulah isi dalam teko itu. Makanya kita belajar dari lisan la ilaha illallah selalu supaya kalimat terbaik di antara kalimat yang baik dililit supaya dirasa mendarah daging mereka suka larut dari ucapan menjadi perilaku. Itu harapan kalau salah ya. Insya berjuang sekuat tenaga. Harusnya begitu. Oh iya, saya pernah berpikir begini. Kan di markabah itu apa yuk? Di markabah selalu itu kan ada 16 yang dibangunkan dari bangun kuburan ya. Kata orang Nasrani, bangun dengan bagaimana Nabi Isa membangunkan? Bismillah, bangun. Coba dengarkan. Di sini bangun kamu dari situ. Kan itu kata markabah. Orang begitu buka keluar muncul bernyanyi karena itu kan dulunya nyanyi. Nah pertanyaannya nyanyinya apa itu? Ini apa? Jangan jawab. Saya punya keyakinan pasti nyanyinya yang diinginkan orang ramai-ramai pasti. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Yakin, budaknya jadi lama menunggu itu. Lama menunggu itu 500 tahun bayangin. Muncul. Sekian lama menunggu untuk kedatanganmu. Terus bukankah engkau telah berjanji untuk hadir di sini? Talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim